Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-23. Mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan Ramadan tahun ini dengan sempurna sampai akhir nantinya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda pun berada, kali ini alhamdulillah kami dapat berjumpa dengan seorang ulama yang cukup terkenal di Sumatera Utara dan bahkan di Indonesia. Beliau ini adalah pakar tafsir dan beliau ini perlu kami perkenalkan. Sebelumnya saya menyapa dengan beliau dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Prof kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. tetap segar walaupun Segar. puasa. Masya Allah tetap segar Pak Prof ya. Para pemirsa, saudara-saudara seiman seakidah rahimakumullah, bahwa tema kita hari ini kita akan berbincang permasalahan tentang Lailatul Qadar. Langsung bertemu dengan narasumbernya yang mana beliau ini pakar tentang tafsir. Perlu kami sampaikan ada satu tafsir inspirasi yang mana tafsir ini alhamdulillah sudah dipakai di seluruh Indonesia dan di berbagai kampus ya. Mudah-mudahan kita semua dapat memiliki tafsir inspirasi ini karena alhamdulillah beliau ini juga adalah seorang yang sangat aktif menulis. Seorang Profesor Dr. Zainal Arifin LCMA. Beliau adalah salah seorang ulama Sumatera Utara dan aktif sebagai ketua OIAA Sumatera Utara juga. Alumni Al-Azhar Mesir dan sekarang sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik Pak Prof yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan yang sampai kepada kami Pak Prof, di mana ada salah satu jemaah bertanya, salah satu daripada tanda-tanda tentang Lailatul Qadar itu. Sebelumnya mereka ingin bertanya Pak Prof, Lailatul Qadar itu sebenarnya apa Pak Prof? Pertama, yang kemudian Pak Prof, pada hakikatnya Lailatul Qadar menurut pendapat yang mutamat ini apakah di awakhir atau memang dari awal Pak Prof? Ya, kemudian selanjutnya lagi Pak Prof, adakah waktu-waktu tertentu tentang Lailatul Qadar sehingga kaum muslimin pada umumnya mereka ini tidak ternanti-nanti atau tidak menunggu-nunggu datangnya Lailatul Qadar ini. Nah, dengan demikian Pak Prof, boleh jadi sepanjang masa mereka menunggu ternyata mereka tidak tahu waktu yang pas, akhirnya kadangkala ya maklumlah umat Islam di Indonesia bukanlah seperti yang kita harapkan. Secara umumnya mereka itu dapat 100% beriktikaf di masjid ya, satu malaman suntuk, bahkan mungkin akhirnya mereka bosan Pak Prof. Ini perlu pencerahan dari Pak Prof, mudah-mudahan tentang Lailatul Qadar ini dapatlah terjawab dengan tuntas pada pertemuan dialog kita Pak kali ini. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Lailatul Qadar menurut QS Al-Qadar ya. QS Al-Qadar Pak Prof. Ya, Quran surat Al-Qadar. Iya. Jadi yang memiliki nama Nabi Muhammad itu ya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, begitu ya. Iya, ya Pak Prof. Sementara Muhammad Yusuf ini kan numpang keren dari nama Nabi Muhammad. Oh, begitu Pak Prof ya. Jadi artinya apa? Lailatul Qadar itu yang punya nama itu ya Al-Quran. Oh. Kemudian hadis Nabi itu numpang semangat dari Lailatul Qadar. Apa yang dipahami oleh masyarakat Indonesia hari ini itu adalah nama Muhammad yang dipakai oleh umat Nabi Muhammad. Sebenarnya yang memiliki nama Nabi Muhammad itu siapa? Yang memiliki nama Muhammad itu siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Yang memiliki nama Lailatul Qadar itu siapa? Ya Al-Quran, bukan hadis. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Quran, surah Al-Qadar, Lailatul Qadar itu ceritanya tentang apa sih? Langsung saja kita membedah Al-Quran surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu, kami menurunkannya. Nya di sini walaupun ayat pertama langsung pakai nya, nggak ada disebutkan siapa. Iya, tapi itu ilmun ma'lumun bid-darurah. Kita sudah pasti tahu kembalinya kepada Al-Quran. Karena di surat yang lain disebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran hu di sini adalah Al-Quran. Jadi sebenarnya
Lailatul Qadar itu cerita tentang Al-Quran, dan makna Lailatul Qadar sebenarnya adalah bagaimana menurunkan Al-Quran ke dalam relung hati kita, sama ada dibaca, dipahami, diamalkan, dan menjadikan bagian dari perilaku, way of life, guidance, gaya hidup kita ya Al-Quran. Itulah dia hakikat dari Lailatul Qadar menurut Al-Quran, menurut surat Al-Qadar itu. Baik, Pak. Dan ini adalah inti utama yang sekarang yang di dunia ini tergeserkan, nama Nabi Muhammadnya tergeserkan, sehingga orang melihat ada Muhammad Yusuf yang penulis bagus, tapi terkadang ada yang namanya Muhammad tapi pencuri, kan nggak bagus ya kan? Iya, Pak. Ya kan, salahkah Nabi Muhammad? Tentu saja tidak. Tapi namanya juga nama yang begitu mulia dipakai. Begitulah kita memahami Al-Quran yang berbeda sedikit dengan pemahaman hadis. Salahkah hadis? Tentu saja tidak. Tapi yang memiliki nama label pertama Lailatul Qadar itu siapa? Apa? Ya Al-Quran. Jadi sebenarnya ketika ditanya pertanyaan berikutnya, apakah kita kemudian bagaimana cara mencarinya, selama Bapak Ibu para pemirsa sepanjang masa ini menurunkan Al-Quran dalam kehidupannya, dalam perilakunya, tidak saja di malam hari tapi juga di siang hari, di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, Bapak Ibu mendapatkan Lailatul Qadar loh. Sedikit, Pak Rob. Berarti pemahaman selama ini yang dipahami oleh masyarakat malam Lailatul Qadar itu malam mendapatkannya. Iya. Tapi penjelasan dari Pak Rob seolah-olah siang. Nah, ini Iya. ada semacam kontroversi, Pak Rob. Iya, Bagaimana? sebenarnya tidak ada kontradiksi karena cerita awal ini kan namanya starting ya. Oh, Turunnya pertama kali di malam hari, maka akhirnya adalah hatta matla'il fajar. Kan begitu. Iya. Tapi memang mengamalkan Al-Quran itu kan bukan saja komoditas di bulan suci Ramadan. Iya, iya, betul. Mulanya di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar. Tapi spirit Lailatul Qadar berdasarkan Al-Quran itu mengekor di sepanjang hayat kita, maka kita memahami salamun hiya hatta matla'il fajr, damai hidupmu sampai terbit fajar, karena ceritanya malam maka sampai pagi, maka hidup kita pun sampai akhir hayat akan damai. Maka apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya sangat jelas dan clear. Hidupmu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, satu hari bagaikan 1000 bulan, 83 tahun. Karena 83 tahun Anda hidup gak mengamalkan Al-Quran, tidak berasaskan Al-Quran, nothing. Kemudian habis itu Anda didukung oleh malaikat, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Kemudian yang ketiga, biizni rabbihim min kulli amr, hidupmu diridhoi oleh Tuhan. Karena apa? Kamu membaca kalamullah, firman Allah, dan kamu bekerja, bergerak berdasarkan Al-Quran, tentu saja dia ridho lah. Dan itu sangat logis. Dan yang terakhir, hidupmu damai. Ya bagaimana nggak damai? Tuhan pemilik alam raya merestui hidupmu. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar sangat simpel. Baca saja surat Al-Qadar, itulah dia Lailatul Qadar dalam pemahaman yang lebih jelas, lebih mudah, tidak ada perdebatan di dalamnya. Karena kalau kita merujuk kepada hadis, ada yang mengatakan 1 bulan penuh, seperti kata Ustadz Yusuf tadi, ada di Asrul Awakhir, 10 malam terakhir, ada iltamisu fil witr, di malam-malam ganjil, ada juga yang mengatakan tanggal 27 Ramadan, sebagaimana dulu kita berada di Kairo, Mesir, kita iktikaf saja malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, 27 Ramadan. Kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tak usah susah-susah. Tapi itu kan berdasarkan hadis yang merupakan second opinion, pendapat kedua. Nah, pendapat pertama dan utamanya tentu saja yang berhak melabelkan nama Muhammad itu ya Nabi Muhammad bin Abdullah lah. Yang lain boleh, monggo silahkan. Mudah-mudahan karakter dan kriterianya sama seperti baginda Nabi. Begitulah hadis Nabi ini dipahami dalam pemahaman mengikuti spirit Al-Quran. Jadi kenapa kok hadis berbeda dengan Al-Quran? Sebenarnya tidak berbeda. Karena memang kita berharap di akhir-akhir perjuangan hidup kita, semangatnya seperti di awal. Maka Nabi Muhammad mengatakan pertama 30 hari atau 29 hari, kemudian di 10 terakhir. Supaya apa? Supaya kita tetap semangat. Dan apalagi sekarang ini Ustadz Yusuf, antara Muhammadiyah dengan negara ini kan berbeda. Betul.
Akhirnya apa? Kalau hari ini malam ganjil bagi Muhammadiyah, ini adalah malam genap bagi Ya, betul, Pak bagi Prof. negara, ya kan? Jadi Ya. ini malam ganjil itu malam genap. Iya, Pak Prof. Karena memang bukan itunya. Baik, Pak. Lailatul Qadar itu cerita tentang menurunkan Al-Quran, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Baik, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan yang begitu mendetail tentang Lailatul Qadar yang selama ini mungkin beda pemahaman dengan kita. Apa yang beliau sampaikan kepada kita para sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, mudah-mudahan ini kita simak baik-baik. Penjelasan ini memberikan gambaran tentang Lailatul Qadar supaya jangan menjadi perdebatan di antara umat Islam itu sendiri. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Dan sekali lagi, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, demikian yang bisa kami tampilkan dalam siaran dialog dan sesi tanya jawab ini. Saya mewakili daripada tim sepanjang masa mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Pak Profesor. Terima kasih Pak Profesor Sama-sama. atas waktunya. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.